juga boleh. Nanti ceritanya lewat gambar. Nah itu. Nanti setelah bercerita lewat gambar, baru mereka gunakan alat peraga kayak boneka. Boneka tadi ya. tambahannya Ya, ya. Oke, nah kita ke Zalika. Zalika, pada saat menari itu kan seperti Zalika cerita tadi, pertama kali menari itu Gending Sriwijaya. Nah pada saat Zalika belajar itu kan kemudian Zalika berusaha untuk tampil lebih, katakanlah lebih bagus ya, untuk latihan-latihan, terus juga yang mengajarkan tarian itu siapa-siapa aja sih? Kalau di sekolah itu dulu tuh Zalika pernah ikut school nari juga Kak. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Karena jadwalnya udah padat banget. Udah padat. Jadi sekarang ke sanggar gitu. Iya, kalau di sanggar yang biasanya ngajarin nari itu Kak Putri Kak. Oh, Kak Putri. Memang ini ada pembagiannya kayak ya? Ada jadwal. Ada Kak Eka yang hari mengajar sastra, ada Kak Putri yang mengajar tari. Ada Kak Yosep kita yang mengajar teater dasar. Oh iya Kak Iya, Yosep. Kak Yosep ya. Lama tak jumpa. Ya lama tak jumpa. Oke lah. Tarian-tarian selain gending nih, pernah nari apa aja nih, Zalika? Beberapa sih Kak, tapi yang paling sering kami tampilin itu tari bedana Kak. Terus baru-baru ini kami juga nampilin tari sarung Kak. Tari Sarung. Tari sarung. Tari sarung. Yang kayak mana tari sarung itu? Kayak menceritakan gadis yang apa ya, yang masih ceria, yang masih belia, kemudian bermain bersama teman-temannya sebelum mandi ke sungai, seperti itu. Keceriaan anak-anak Melayu. Oke, itu memang ada tariannya. Ada. Bukan dari istilahnya yang apa namanya, ciptaan sendiri, bukan. Sebenarnya juga dimodifikasi dengan koreografi dari Kak Putri. Oke, semacam ini ya. Setelah itu ada tarian aslinya kemudian dibuat kreasi. Oke lah kalau gitu. Nah ini kalau bicara tentang tarian, kalau dari Zalika sendiri lebih suka tarian yang kayak mana sih? Tari yang berenergi sih Kak. Yang energi itu yang kemana? Kayak tari sarung itu. Tari sarung. Kalau tari bedana kan dia kayak Melayu gitu kan. Nah kalau tari sarung tuh lebih berenergi gitu. Energinya karena banyak gerakannya gitu. Lebih sering ada lompat-lompatnya gitu. Sarungnya dimainin kayak gini. Oh gitu memang. Iya. Memang namanya sarung memang pakai sarung. Memang pakai sarung. Kita beli properti sarung. Oke. Kayak Kak, kalau misalnya itu kan kayak ada beberapa aturan-aturan, misalnya kayak penari gending nih harus sekian, kemudian tari tangga itu harus sekian. Nah kalau dari apa namanya modifikasi yang dilakukan oleh Sanggar Pandawa, pernah nggak nih tarian yang sampai apa ya kalau kita bilang tuh kolosal? Ada. Pernah? Agak banyak. Kita narinya seluruh ikut semua. Bedana. Pernah tuh berapa? Ada berapa kita ya? Semuanya ikut ya, ada sekitar 15 kita masukkan. Iya. Itu dalam rangka apa kemarin tuh? Ada juga yang tari sedunia, ada juga kita Batang Hari 9, yang anugerah Batang Hari 9. Ya, ada juga yang festival RRI ada. Yang kemarin ya? Iya, yang kemarin. Oke. Oh, tari sedunia itu pernah ikut juga berarti? Pernah ikut. Oke. Berarti rame-rame sama yang lain-lain juga itu? Rame-rame, beberapa sanggar se-Sumsel. Sumatera Selatan. Begitu meriahnya. Oke. Nah dari sini kalau misalnya dari KYK sendiri ya, pada saat harus ada event-event seperti itu kan berarti mereka harus meluangkan waktu untuk ini ya? Untuk latihan. Iya. Gimana ngaturnya tuh? Biasanya dalam 1 minggu, 1 atau 2 minggu kita kejarkan beberapa kali latihan, 3 atau 4 kali latihan dalam 1 minggu. Oke. Ya bisa jadi 2 minggu kalau memang eventnya misalnya 3 kali tarian ya, 3 kali tarian harus kita tampilkan. Maka harus 4 kali kan setidaknya kita dalam 1 minggu latihan. Itu kita beri waktu 2 minggu untuk latihan. Ya, tapi kalau misalkan 1 atau 2 tari saja, itu 1 minggu bisa. 1 minggu. Bisa. 1 minggu tuh sekitar 4 atau 5 kali latihan. Oke. Ya. Berarti dikejar 1 minggu. 1 minggu. Oke, nah selama menyiapkan misalnya ngisi-ngisi event-event kayak ini, ada kendala-kendala apa nih yang pernah ditemui oleh KYK sendiri? Pengaturan jadwal anak palingan. Ya, jadi anak-anak kan harus sekolah pagi sampai siang, siang sampai sore harus latihan. Jadi memang harus mengatur jadwal yang pas
karena mereka beda-beda sekolah. Oh gitu. Zalika sama Zabira beda sekolah? Sama. Oh yang lainnya Yang ya? lainnya ada Nadra ya. Oke lah kalau gitu. Kak Eka tadi kan kita sempat ngobrol kalau Zabira ada mau dongeng. Zabira atau Zalika dulu nih? Zabira dulu. Oke. Nah untuk pendengar kita akan dengarkan untuk Zabira untuk mendongeng. Judulnya apa Zabira? Batu menangis, Kak. Batu menangis. Ini dari daerah kayaknya ya. Dari mana ya? Dari Riau setahu saya. Oh dari Riau, bukan dari Sumatera Barat. Bukan. Oh, Batu petangku atau Batu menangis. batu menangis. Batu Sebenarnya menangis. dari mana, Sayang? Seingat aku sih dari Kalimantan. Oh, dari ya, benar-benar saya Si pernah pendongeng lihat. yang tahu, ya. Ini kalau nggak salah batu menangis ini anaknya ya. Ya. Kalau batu belah kan Emaknya, emaknya iya, yang masuk ke dalam ibunya. batu. Baiklah, itu untuk pendengar kita akan dengarkan Zabira akan membacakan dongeng. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu tua dan anaknya yang tinggal di sebuah pondok kecil. Anaknya mempunyai rupa yang sangat cantik jelita, tetapi sayang, hatinya tidak secantik wajahnya. Suatu hari, sisir sang putri patah. Lalu ia berkata, Ibu, sisirku patah. Tolong belikan sisir yang baru. Ibu belum punya cukup uang, Nak, untuk membelikanmu sisir baru. Aku tidak mau tahu. Pokoknya ibu harus membelikanku sisir yang baru. Ya sudah, Nak. Esok kita beli sisir baru. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke pasar untuk membeli sisir baru sang anak. Sesampainya di toko, sang penjual bertanya, "Hei Nak, apakah itu ibumu?" Tentu bukan. Ibuku tidak bau dan dekil seperti dia. Hati sang ibu kecewa dan sakit hati. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, anakku telah durhaka kepadaku, maka kutuklah ia menjadi batu. Di tengah jalan ada petir yang menyambar. Buar. Kaki sang anak tidak bisa digerakkan. Lalu ia meminta maaf kepada ibunya. Ibu, tolong maafkan aku. Tetapi sayang, nasi telah menjadi bubur. Perlahan tapi pasti, sang anak pun berubah menjadi batu. Sampai sekarang, katanya sang anak masih menangis. Oke, itu tadi dongeng dari Zafira tentang batu menangis. Nah, Zafira, kalau mendengarkan dongeng Zafira tadi, sebenarnya apa sih yang bisa dipetik di cerita ini? Sebenarnya nih, jangan melawan orang tua, apalagi kita tuh sampai menjelek-jelekan orang tua gitu, Kak. Kan orang tua kan sudah melahirkan kita bersusah payah. Apalagi ibu kita ya, Kak ya. Udah mempertaruhkan nyawanya buat kita, makanya kita gak boleh kayak gitu, Kak. Nah, jadi teman-teman Kan yang surga ada di telapak kaki ibu. benar sekali. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang kadang-kadang mendengarkan nih, ya itu tuh kata Zafira, ternyata bisa dipetik di situ ceritanya. Oke lah, kalau gitu kita istirahat sebentar ya Kak Eka ya. Kita dengarkan beberapa selingan kita. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di Dunia Anak. Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden.
Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan. Tari Tanggai adalah pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan. Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo. Ari Mantai Semede, sebuah desa di Sumatera Selatan yang mempertahankan adat, religi, dan kebersamaan, menjadikan desa ini memiliki khasanah adat yang kuat. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini. Kecuali suara rebab dan rebana, kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian, dan sastra lisan yang masih mendayu indah. Rimbai pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola. Sahdu sekali, desa Ari Mantai dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya semoga tetap terjaga. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Yo, mengcebi dulur kita balik lagi ke dunia anak tentunya masih dengan Zafira, Zalika dan juga sama Kak Eka Armawati. Nah, kalau dari Kak Eka sendiri sebenarnya kalau misalnya memang ada jadwal-jadwal yang biasa dilakukan untuk mereka-mereka ini untuk katakanlah untuk jadwal latihan itu yang biasa ngaturnya itu apakah Kak Eka sendiri atau berdasarkan kesepakatan dari mereka? Biasanya saya bersama Ibu Melani Artagumai itu akan mengatur di jadwal minggu pertama siapa yang mengajar. Itu minggu kedua, ketiga dan keempat. Biasanya kalau sastra itu minggu pertama dan kedua. Kak Eka, Kak Yosep bergantian mengajar di minggu pertama dan kedua. Kemudian di 3 dan 4 ada Kak Putri yang untuk tari. Oh gitu. Ya. Berarti dalam sebulan itu memang ada jadwal-jadwalnya ya? Ada. Yang istilahnya memang dia tur sudah seperti itu ya? Iya. Dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu sampai ke 3 dan 4. 3 dan 4. Nah kayak Kak, untuk jadwal-jadwal yang diatur ini dari dari mereka-mereka ini ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin pernah Kak Eka hadapi? Kalau pengaturan jadwal saya rasa tidak ada kendala karena memang sudah kurikulumnya yang memang kita keluarkan. Jadi orang-orang tua kita menyetujuinya, anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik. Oke, lokasinya di satu tempat atau pindah-pindah? Kita ke Monpera. Oh, Monpera. Monpera alhamdulillah kita minta izin untuk di situ latihan, kita pakai dan selama ini berjalan dengan baik. Kalaupun karena Monpera kan agak terbuka karena hujan, kendalanya mungkin ada hujan gitu ya. Nah, cuaca sedang hujan itu kita biasanya pakai rumah Ibu Melani Artagumai. Di mana di itu? Belakang Bukit Sigundang. Ya, karena keadaan ya, karena cuaca hujan. Kondisi cuaca ya. Ya. Berarti kalau udah kelihatan, oh hari ini cerah nih kita ke Monpera gitu kan. Tapi tiba-tiba nih kayaknya mendung nih. Oke, kita ke Siguntang. Ke Siguntang itu. Ya. Oke lah. Nah ini tadi Zafira sempat menampilkan dongeng Batu Menangis. Nah, pernah nggak sih Zafira ikutan festival-festival gitu? Atau mungkin pernah lomba-lomba? Kak. Di mana-mana aja. Pernah di RRI. Ya, festival RRI ya. Ya, terus pernah di TVRI. Oh gitu. Ya, TVRI pernah ada muncul juga. Terus pernah ngisi acara di Transmart. Oh. Ada Transmart. Di Transmart juga. Ya. Jangan lupa Festival Sriwijaya ada. Ya, 2005 dan 2006. Iya. Ya. Oh gitu. Ya. Yang barusan kemarin. Yang barusan kemarin ada juga. Ada kita juga ngisi. itu. Talenta show rasanya ya. Ya itu kita ngisi. Nama acaranya Festival Sriwijaya tapi judulnya Talenta show. Memang apa istilah itu tempat-tempat untuk ini ya mereka yang punya talenta ikut di situ. Dikeluarkan di situ. Tapi dalam naungan Festival Sriwijaya. Masih dalam rentetan acaranya. Nah, kayak Kak, kalau misalnya untuk dapat informasi-informasi yang seperti ini misalnya di situ tuh bakal ada lomba atau mungkin ada festival atau mungkin kepengen ngisi tuh di situ ada ini, itu biasanya dapat dari mana? Dari sesama rekan seniman, biasanya akan memberitahukan bentuk flyer atau memberikan informasi. Kami masih ada satu penambahan lagi kalau mau ngisi gitu ya. Silakan jadi pengisi acara atau pakai surat undangan kita diundang. Ya. Berarti ditawarkan ya. Ya. Tapi mereka tahu ini kalau misalnya kita ke Sanggar Pandawa nih banyak nih yang bakal bisa ngisi gitu ya. Iya, ada juga yang tahu seperti itu. Jadi mereka kirim undangan ke kita atau memberikan berita ke kita. Biasanya itu Hamin berapa kalau misalnya di undang-undang seperti itu? Kalau ada juga yang memang kita dipilih memang kayak Festival Sriwijaya itu memang dipilih. 1 bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu, kita udah latihan gitu. Kemudian ada juga yang memang 1 minggu. 1 minggu dari situ persiapkanlah kan nanti kalian boleh ngisi acara di sini. Kita siapkan seperti itu. Berarti paling dekat tuh 1 minggu. 1 minggu paling dekat. Nggak pernah kejadian Hamin plus ada sih sebenarnya. Pernah 3 hari lagi saya 3 hari atau 5 hari sebenarnya gitu. Itu gimana tuh cara ngadepinnya? Kita usaha aja. Jadi
saya diskusi dengan Ibu Gumai dulu kan. Ini mendekati hari Bu, tapi ya tidak apa-apa, kumpulkan saja anaknya dulu, kita sepakati, kita diskusi, kita kumpul, kita diskusi, orang tua setuju, anak-anak bisa. Nah itu. Karena sebenarnya kalau dari KEK sendiri sudah ada paket-paket ya sebenarnya ya. Makanya gitu istilahnya tuh, kalaupun hamil 1 jam mungkin gitu ya. Iya, ya. karena sudah menguasai beberapa tari. Iya. Oke. Seperti kayak tadi ada Zafira juga yang mendongeng ya. Kalaupun istilahnya dalam ini sekarang nih jam 11 nih, nanti jam 12 suruh tampil, bisa gitu karena dia sudah bisa. Karena sudah biasa tadi. Nah, selain Zafira ternyata Zalika juga bisa mendongeng. Iya, Kak. Oke, kalau dari Zalika sendiri itu belajarnya bareng-bareng Zafira atau gimana tuh? Bareng Zafira, Kak, karena kami biasanya tampil berdua. Nah, kali ini katanya ada mau nampilin dongeng berdua. Ya. Dengan Zafira. Ya. Apa judulnya apa nih? Kancil Mencuri Timun. Kancil Mencuri Timun. Oke lah. Baik, untuk pendengar ya, untuk pemirsa juga kita akan lihat untuk Zafira dan Zalika beraksi dalam dongeng Kancil Mencuri Timun. Silakan. Di suatu pagi yang cerah, Kancil merasa sangat lapar. Dia pun berkeliling hutan untuk mencari makanan. Namun setelah lama mencari, Kancil tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba ia melihat ada ladang timun. Wah, di situ ada ladang timun. Sepertinya lezat ya. Boleh kali aku makan sedikit saja? Kancil pun memasuki ladang timun itu dan mulai memakan timun. Lezat sekali. Makan dikit saja tidak apa-apa kan? Namun tanpa disadarinya, Kancil telah menghabiskan semua timunnya. Semua timunnya sudah habis. Aku kabur saja. Tak lama kemudian, Pak Tani pun pulang. Kenapa? Semua timunku sudah habis. Pak Tani terkejut melihat semua timunnya sudah dimakan oleh seseorang. Pak Tani pun mempunyai ide dan membuat jebakan orang-orangan sawah. Keesokan harinya, Kancil merasa bersalah dan dia berniat meminta maaf kepada Pak Tani. Pak Tani, aku meminta maaf ya. Kemarin aku sudah menghabiskan semua timun di ladangmu. Namun orang-orangan sawah yang Kancil kira itu adalah Pak Tani diam saja. Kancil pun kesal dan mencoba memegang orang-orangan sawah itu. Namun kakinya terjebak di perangkap yang sudah dibuat oleh Pak Tani. Pak Tani pun langsung memarahi Kancil. Ternyata selama ini kau yang telah menghabiskan semua timun di ladangku. Pak Tani pun mengurung Kancil di sebuah kandang kecil. Tiba-tiba anjing Pak Tani lewat. Hei anjing, sini. Kamu tahu tidak kenapa aku dikurung di sini? Tidak tahu. Karena Pak Tani mengadakan pesta. Di situ banyak sekali daging. Daging? Aku sangat suka makan daging. Nah, kalau begitu bukakan pintu ini untukku. Anjing Pak Tani pun membukakan pintu. Anjing Pak Tani pun membukakan pintu itu dan masuk ke dalam. Maaf ya anjing, kau telah terkurung di sini. Titip salam untuk Pak Tani ya. Dadah. Akhirnya, Kancil yang cerdik itu berhasil kabur dari perangkap kecil itu. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Dan jangan untuk berbohong ya teman-teman. Iya, itu Zalika dan Zafira dengan dongengnya Kancil Mencuri Timun. Iya, kalau kita dengarkan tadi ya, ada pesan-pesan yang ada di situ, yang mana mengenai kancil
Mencuri Timun. Dan memang semua dongeng itu pasti ada pesan-pesannya ya kayak. Ada, semua dongeng pasti punya pesan. Amanat atau pesan ini memang memberikan nilai pengajaran dan mengangkat nilai moral. Oke lah. Nah, kita ke Zafira lagi. Zafira, selain tadi Batu Menangis, kemudian ada Kancil Mencuri Timun, terus ada dongeng-dongeng apa lagi yang sebenarnya bisa jadi favoritnya Zafira sendiri untuk membawakannya? Zafira sih paling suka Roro Jonggrang dan Candi Prambanan, Kak. Legenda. Iya. Itu ya. Legenda Roro Jonggrang. Pernah bawain itu Roro Jonggrang sama? Pernah. Nah, di kelas. di kelas. Iya. Kalau di festival belum pernah. Nah, kalau misalnya kayak cerita Roro Jonggrang sama Candi Prambanan, kalau dari Zafira, kira-kira nih gambarannya apa sih yang akan disiapkan di situ biasanya? Apanya nih, Kak? Apa namanya itu? Propertinya. Zafira sih siapin boneka buat bapak sama seorang anak gadis aja sih, anak kecil aja gitu, anak gadis gitu, bonekanya. Oke, itu tentang Roro Jonggrang ya? Iya, jadi dia itu tentang kayak si bapaknya ini nyerang kerajaan sebelah. Nah, tapi kerajaan sebelahnya nih yang menang. Terus anaknya dari kerajaan sebelah? Iya, raja sebelah itu cinta nih sama menikah nih sama Roro Jonggrang. Sebenarnya Roro Jonggrang ini tuh nggak mau, tapi karena dia takut ya, jadi dia tuh ada 2 syarat, bikin 1000 candi sama bikin dua sungai. Nah, tapi dia ini nggak tahu kalau si namanya itu Bandung Bondowoso ini bisa mengendalikan jin. Jadi dia itu kayak curang gitu, Kak. Nah, dia ini takut kan, dia takut. Jadi dia kayak nyuruh dayang-dayangnya untuk membakar padi di sebelah timur sama membukul palu bertalu-talu gitu, biar seolah-olah jadi pagi. Nah, jadi pas itu dia ketahuan tuh, terus dia yang dijadiin candi ke-1000-nya itu. Roro Jonggrang jadi candi ke-1000 gitu. Iya. Melengkapi. Oke lah, kita ke Zalika. Zalika katanya suka olahraga taekwondo sama sepatu roda. Iya, Kak. Pernah ada prestasi di situ? Iya, Kak. Kalau dulu kami ikut olahraga sepatu roda dan juga renang, Kak. Tapi gara-gara padat ya, Kak ya, jadi kami lebih fokus ke taekwondo karena taekwondo itu hari Minggu, jadi nggak mengganggu jadwal belajar ya. Jadwal belajar yang lainnya gitu. Oke, ada pernah prestasi apa di situ? Juara-juara apa gitu? Pernah sih di taekwondo itu sparring partner. Iya. Oke, sepatu roda? Ada juga waktu itu, lupa sih, Kak, tapi pernah sampai ke Jakarta. Wah, mantap. Itu sama Zafira juga? Iya, sama Zafran juga, Kak. Gitu. Jadi kembar tiga. Semuanya suka taekwondo sama sepatu roda. Gitu ya. Asik ya punya saudara. Iya. Oke, dengan semua kegiatan ini ya, kalau dari Zafira sama Zalika, gimana sih bagi waktunya? Kalau dari pagi sampai siang itu biasanya kami belajar di sekolah, Kak. Nah, untuk sore harinya kami kan ada kegiatan olahraga, les, mengaji. Dan untuk malam harinya kami nyempatin waktu belajar dari maghrib sampai isya, Kak. Oke. Dan untuk teater di Pandawa sama taekwondo kan hari Minggu, jadi nggak nganggu aktivitas lainnya. Oh, berarti gitu ya, kayak dari mereka sendiri punya semacam manajemen waktu ya. Iya. Biar istilahnya belajar oke gitu ya, bakat juga oke. Iya, bener banget. Saling terkembang. Oke. Nah, dari semua yang dilakukan ini, lebih suka apa sih? Seni tari, apa seni dongeng, atau olahraga, Zalika? Kalau Zalika sih lebih suka nari, Kak. Lebih suka nari? Ya, karena asyik gitu nari sama teman-teman. Kalau Zafira? Kalau Zafira sih nari juga, Kak.
Soalnya Zafira itu ya dari dulu sih suka tari. Berarti dari Terus awal-awal memang suka ya, tari. terus Zafira itu kayak suka loh. Zafira itu suka kayak ada event-event gitu. Sebenarnya sih ngisi acara juga nggak apa-apa sih. Zafira itu suka tampilnya, Kak. Iya. Dan salah satu yang mengarahkan untuk bisa tampil adalah Sanggar Pandawa. Iya. Ya, salah satu pengasuhnya adalah Kak Eka. Oke lah, kita tutup nih dengan ada pesan apa nih Zafira sama Zalika ke teman-teman biar meningkatkan prestasi dan juga prestasi di bidang seni juga. Zalika dulu. Teman-teman bisa mengikuti komunitas, klub, atau juga sanggar agar bisa meningkatin prestasi teman-teman. Zafira. Kalau misalnya teman-teman nih mau tampil, teman-teman tuh yang pertama sekali itu harus percaya diri. Terus teman-teman itu juga pokoknya kalau misalnya nih salah kata atau itu harus pinter-pinter ngakalin tuh gimana caranya. Misal salah gitu, misal salah cerita, kita harus ngakalin nih. Improvisasi ya. Iya, biar gimana caranya biar nyambung lagi gitu ceritanya. Improvisasi ya. Ngeles ya. Iya. Oke lah, dari Kak Eka mungkin ada pesan-pesan juga nih. Ya, pesan saya lebih ke orang tua anak ya. Jadi orang tua anak pandai melihat talenta anaknya. Oh, ada bakat di sini. Setelah tahu bakatnya di sini ya silahkan salurkan ke sanggar, salurkan ke tempat-tempat wadahnya. Di sana akan berkembang, akan banyak prestasi yang diraih. Oke lah, dan itu saja mungkin Kak. Iya. Jadi kita tutup dulu kebersamaan kita untuk dunia anak di kesempatan hari ini ya. Yang pasti untuk Kak Eka juga sama Zafira, Zalika, terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi dan tetap eksis ya Kak Eka ya. Tetap eksis. Tetap eksis dan tetap semangat. Harusnya pasti. Oke lah, sekali lagi untuk Eka, terima kasih untuk kehadirannya dan tentunya untuk kita tutup dulu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, baik pendengar, tentunya kita tutup dulu kebersamaan kita di Dunia Anak kesempatan hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Sampai jumpa di lain kesempatan.